Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi adik-adik dengan Kakak Lina di sini, juga dengan Kakak Seris, Kakak Wiwin, dan juga Kakak Ayu. Hai Kakak Ayu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan ucapkan dulu janji anak sekolah minggu. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke, baik adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian untuk kita bersemangat ya adik-adik. Semuanya yang ada di rumah bangkit berdiri semuanya. Udah bangkit berdiri? Oke, kita mau angkat satu pujian, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita bernyanyi 2 versi ya adik-adik. Pertama bahasa Indonesia, kedua dilanjut bahasa Batak. Oke, mari kita kayu. Boleh sambil bertepuk tangan ya adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bahasa Batak. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, balas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, balas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Oke, baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik diminta untuk tertib, tenang, dan siapkan buku dan juga Alkitabnya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Sekali lagi membaca ya, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan
oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Nabi Yesaya itu bernubuat tentang satu orang dalam firman Tuhan kali ini. Kira-kira anak sekolah minggu tahu nggak tentang siapakah Yesaya atau Nabi Yesaya bernubuat? Atau sebelum itu, Abang Pendeta mau tanya, anak-anak sekolah minggu tahu nggak artinya bernubuat? Bagi yang belum tahu, bernubuat artinya menyampaikan pesan Tuhan yang daripadanya menuju kepada orang lain, dan pesan itu hal yang belum terjadi tetapi akan terjadi nanti. Ngerti ya maksudnya ya? Nih contohnya, ada pesan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu atau kepada Abang Pendeta atau kepada kakak-kakak sekolah minggu, menyuruh setiap orang Kristen yang ada di Indonesia untuk selalu percaya kepada Tuhan, karena di masa-masa yang akan datang akan ada sebuah atau sosok monster yang besar. Contohnya, kalau tidak percaya, manusia itu akan dimakan monster. Contohnya begitu ya. Pada saat itu disampaikan kepada kita, monsternya belum ada. Tetapi pada tahun-tahun yang akan datang, monster itu betul-betul ada. Kira-kira seperti itu contohnya ya, anak-anak sekolah minggu ya. Nubuatan itu pesan yang disampaikan Tuhan kepada kita untuk disampaikan lagi kepada orang lain. Nah, itulah nubuatan dari Allah kepada Nabi Yesaya yang dia sampaikan pada saat ini. Jadi Nabi Yesaya bilang, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan gitu ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Gitu kan. Lalu di ayat 5 juga dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Lalu di ayat 6 juga, kita sekalian sesat seperti domba gitu ya, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Nah, ini adalah nubuatan, ini adalah pesan yang akan terjadi setelah beratus-ratus tahun kemudian. Nah, anak-anak sekolah minggu kira-kira tahu nggak siapa sih yang dimaksud daripada Nabi Yeremia ini? Siapa sih yang sebenarnya dia dihina orang, tetapi dia itu adalah yang menyembuhkan kita. Dia itu yang menyelamatkan kita. Tahu nggak kira-kira siapa? Nah, kalau tahu coba dijawab sekarang. Abang Pendeta mau dengar? Abang Pendeta nggak bisa dengar sih sebenarnya, tetapi Abang Pendeta menduga-duga ada yang menjawab Tuhan Yesus ya. Ya benar. Nabi Yesaya ini bernubuat tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat itu Nabi Yesaya mengatakan bahwa ada orang yang akan dihina, ada orang yang akan dicela, ada orang yang sebenarnya gak masuk hitungan lah sama kita, begitu ya. Tetapi orang yang kita hina itu, orang yang kita anggap rendah itu, dialah yang menyelamatkan kita. Oleh luka-lukanya, oleh penderitaannya, kita menjadi sembuh tadi katanya ya kan. Nah, itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, betapa luar biasa kan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Nabi Yesaya ini kira-kira itu 700 tahun, kira-kiranya Mang Pendeta ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kira-kira kalau Yesus itu lahir tahun 2021, Yesaya itu ngomong ini tahun 1300, yaitu 700 tahun yang lalu ya, tahun 1300. Nah, bayangkan betapa lama sekali tentang Yesus Kristus itu sudah diberitahu. Lalu
700 tahun kemudian Yesus Kristus lahir. Nah, dialah yang dijanjikan mulai dari zaman dahulu sampai hari ini dan hari-hari yang akan datang. Nah, Yesus Kristus yang luar biasa itu, yang adalah Tuhan kita, dia disalibkan, dia dihina, dia diludahi, dia dipukuli, begitu ya. Demi apa dia dipukuli? Demi apa dia diludahi? Untuk apa dia disalibkan? Semuanya untuk kita, anak-anaknya, orang-orang yang berdosa ini. Nah, sama pendeta mau tanya, ada nggak anak sekolah minggu yang merasa dirinya, aku nggak berdosa, aku mah orang suci, aku orang baik? Ada nggak yang merasa begitu? Kalau ada, sama pendeta mau sampaikan, berhenti sekarang juga mengatakan bahwa engkau baik, bahwa engkau suci, bahwa engkau tidak punya dosa. Kita semua manusia banyak dosanya, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita dan sayang kepada kita. Makanya Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi ini untuk menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita. Nah, kesetiaan itulah yang mau kita pelajari dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapa sih di antara kita yang terus bahagia, gak pernah bersedih, hidupnya senang terus? Ada nggak? Tentu saja tidak ada. Pasti setiap orang, seluruh manusia, ada kadang-kadang rasanya sedih, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang marah, kadang-kadang penderitaan itu banyak macamnya. Tetapi melalui firman Tuhan kali ini kita diajarin dan diingetin supaya setiap anak-anak sekolah minggu dan semua orang-orang Kristen harus setia sama seperti Tuhan kita setia. Seperti yang pendeta bilang tadi, setianya Tuhan itu di mana sih? Sebenarnya kalau Amsal bilang upah dosa ialah maut. Kita orang-orang yang berdosa ini seharusnya sudah lama mati, sudah lama disiksa. Tetapi Tuhan kita setia. Dia tetap sayang sama kita walaupun kita banyak dosa. Nah, makanya kita semua juga harus setia kepada Tuhan. Meskipun kita mungkin sakit, mungkin kita juga gak punya uang, mungkin papa sama mama gak punya uang, atau ada mungkin yang orang tuanya sudah meninggal, atau ada mungkin yang banyaklah penderitaan di dunia ini ya. Ada yang mau sekolah tetapi nggak bisa sekolah karena nggak punya uang contohnya. Ada yang sakit orang tuanya nggak sembuh-sembuh, atau banyaklah penderitaan kita di dunia ini ya. Meskipun kita menderita, kita harus tetap setia, percaya kepada Tuhan kita sampai kita nanti berjumpa dengan Dia di dalam kerajaan surga. Tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jangan mau percaya sama yang lain. Jangan mau benar percaya sama Mang Pendeta. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita juga setia. Karena Tuhan kita setia, kenapa kita nggak setia? Kesetiaan itu mahal harganya, ya kan? Nih sama kayak begini. Kita punya teman, kita setia sama dia. Dia butuh pertolongan, kita tolongin. Dia butuh tumpangan, kita anterin, contohnya. Dia butuhkan sesuatu, kita kasih pinjam, contohnya ya kan. Tetapi dia malah ngomong-ngomongin kita di belakang. Contohnya, nama kita Juwita, contohnya ya. Di belakang dia malah ngomong-ngomong, sama teman-teman yang lain nih, Juwita itu orangnya jahat banget tahu. Juwita itu suka nyuri tahu, padahal enggak, gitu kan. Nah, dia kan tidak setia sama kita kan. Nah, sakit nggak kalau misalkan kita punya teman tetapi temannya nggak setia? Sakit, nggak enak rasanya. Tuhan juga begitu. Tuhan sudah setia, maka kita juga harus setia kepadanya sampai kita mati nanti. Ya, anak-anak sekolah minggu harus pegang itu baik-baik. Tangkap firman Tuhan ini, letakkan di kepalanya, letakkan juga di hatinya supaya ingat betul, setia sampai mati. Kalau abang mau kasih satu lagu untuk dinyanyikan nanti bersama orang tuanya ya. Setia, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus
setia sampai mati, gitu ya. Nanti dicari lagunya, dipelajarin, dinyanyiin bareng orang tuanya. Nggak usah dikumpulin, nggak usah di-share, tetapi Amang Pendeta pengen anak-anak sekolah minggu nyanyiin itu bareng orang tuanya supaya ingat setia, setia, setia sampai mati. Tetap percaya kepada Yesus Kristus meskipun ya banyak penderitaan di dunia ini, gitu ya. Iya. Jadi yang terakhir Amang Pendeta mau kasih lagu lagi. Kalau ini nggak usah dinyanyiin, tetapi kita perlu tahu dan sadar bahwa seperti lagu ini ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai, gitu ya. Tuhan gak pernah berjanji kita akan hidup bahagia, terus bahagia, senang, terus banyak uang, terus gak pernah sakit. Tuhan gak pernah janji begitu. Tuhan janjinya apa? Engkau bahagia atau engkau sedang bersedih? Engkau punya uang atau tidak punya uang? Engkau sehat atau engkau sakit? Aku akan bersama-sama dengan engkau sampai akhir zaman. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, makanya kita sudah lihat Tuhan kita itu sangat setia. Makanya kita juga harus setia, ya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan anak-anak Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi pegangan hidup kami, agar kami tetap setia sampai kami mati nanti, seperti Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kami, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, supaya orang tua kami boleh terus Tuhan berkati dalam keadaan sehat, berbahagia, supaya orang tua kami boleh bersemangat dalam mengajari kami, supaya kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami semuanya, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang masih dalam proses belajar atau dalam proses persekolahan. Tuhan berkati seluruh anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, supaya menjadi anak yang bijaksana, anak yang pintar, terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Biarlah melalui anak-anak sekolah minggu HKBP Sumbersari, Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita juga mau bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu yang luar biasa. Kita bernyanyi. Baik adik-adik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik. Sebentar kita akan persembahan, adik-adik boleh mengumpulkannya dengan rapi, dilipat dengan rapi ya adik-adik. Kita akan angkat pujian saat bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau menutup ibadah kita dan kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat semua anak-anak sekolah minggu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita lanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan kepada kegiatan aktivitas sekolah minggu. Nah, untuk lebih detailnya lagi akan dijelaskan oleh kakak-kakak horon masing-masing ya. Kita mulai dari horon 1 oleh kakak Seris. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak Ceris dari Horong 1, yaitu kelas merah A dan merah B. Kelasnya kakak Glo, kakak Nia, dan kakak Gedi. Untuk hari ini aktivitas Horong 1 yaitu kakak ambil perlengkapannya. Adik-adik cukup mengambil 1 lembar HPS kosong dan 1 buah spidol. Sesuai dengan tema kita, yaitu hamba Tuhan yang setia. Adik-adik cukup menaruh tangan adik-adik di sini. Kemudian dibantu mama papanya memakai spidol atau pensil atau bolpen. Kita lukis tangan kita di sini. Kita gambar sketsa tangannya. Jadi deh, nah kurang lebih jadinya seperti ini ya adik-adik, yaitu gambar telapak tangan. Sesuai dengan tema kita yaitu hamba Tuhan yang setia, misalnya setia dalam berdoa. Jadi adik-adik di rumah bisa menggambar telapak tangan, dibantu oleh mama papanya. Silahkan diwarnai sebagus mungkin, secantik mungkin, kemudian dikirim ke WA grup orang tua ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk kelas yang TK sudah bisa memberikan judulnya di bawah selain nama dan kelas, misalnya namanya Christopher atau namanya Lina. Nah, di bawahnya dikasih judul hamba Tuhan yang setia. Begitu ya adik-adik. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Nah, baik adik-adik, demikian kegiatan dari Horong 1 ya. Sebelum kita ke Horong 2, kita mau angkat 1 pujian, yaitu ada 1 sobatku yang setia. Ayo kayu. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke kegiatan Horong 2 oleh kakak Min.
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Wiwin, kakak di Horong 2. Untuk Horong 2 kelasnya Kak Wiwin, Abang Salomo, dan Kak Christine ya adik-adik. Hari ini tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Abang Pendeta tadi bilang kesetiaan. Nah adik-adik setia tidak kepada Tuhan? Iya dong. Pasti adik-adik setia ya. Hari ini kakak mau aktivitas setia untuk berdoa. Siapa di sini yang setia berdoa? Pasti adik-adik setia berdoa. Nah, aktivitas kita hari ini kakak mau kalian menggambar tangan. Adik-adik bisa kan gambar tangan? Bebas ya, tangannya mau dijiplak, mau lihat gambar dari Google, boleh lah adik-adik, boleh bergambar. Nah, untuk Horong 2 kakak mau ada permohonan doa. Di bawahnya nanti ditulis permohonan doa kalian ya adik-adik. Kalau sudah selesai dikasih nama dan dikumpulkan di grup WA orang tua. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum melanjutkan lagi ke Horong 3 yang terakhir, kita angkat ujian hati yang gembira. Kegiatan Horong 3 oleh kakak sendiri ya, Kak Lina. Nah, Horong 3 itu ada kelasnya Kakak Jo, Kakak Lina, dan juga Kakak Widya. Untuk kegiatan Horong 3, karena kita udah memasuki kelas besar, kakak mau kegiatannya itu adik-adik membuat video rekaman ya. Video apa kak? Videonya bersangkutan dengan tema kita hari ini, hamba Tuhan yang setia. Nah, adik-adik merekam video tentang bisa itu pengalaman ataupun arti setia kepada Tuhan itu bagi adik-adik sendiri. Boleh adik-adik bertanya kepada papa, mama, ataupun menelpon opung. Misalnya, opung setia kepada Tuhan itu apa sih, yang seperti apa, contohnya apa. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah mengumpulkan informasinya, adik-adik langsung rekam lisan apa itu kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kakak beri contoh ya, seperti ini. Shalom, nama saya Lina dari kelas Nila. Saya akan menjelaskan mengenai arti kesetiaan kepada Tuhan menurut pengalaman saya. Saya memiliki keinginan dan lalu karena saya ingin akan suatu hal itu, saya terus berdoa kepada Tuhan agar keinginan itu terwujud. Namun keinginan tersebut ternyata tidak terkabul. Tuhan tidak menginginkan keinginan saya, tapi saya tidak kecewa dan saya tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus karena saya percaya janji Tuhan dan rencana Tuhan itu lebih indah dan yang terbaik untuk saya. Sekian arti setia kepada Tuhan menurut saya. Terima kasih. Nah, seperti itu contohnya ya adik-adik. Mohon dikerjakan. Kalau sudah selesai videonya dikirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, telah selesai ibadah kita dan aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Kakak Lina, Kakak Seris, Kakak Wiwit, Kak Ayu, dan juga Abang Pendeta pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.